Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam latihan soal pemahaman pada bagian 4.4 halaman berapa tuh? 105. Langsung saja ya. Di sini diketahui tangan sudut A sisi depan per sisi samping itu sama dengan 1/4. Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam sentimeter. Nah, di situ yang diketahui adalah sisi depannya itu adalah 1 dan sisi sampingnya adalah 4. Nah, berarti misalkan saja ya ini. Sebenarnya lebih tepatnya pakai penggaris ya. Nah, sisi depannya adalah 1. Nah, katakanlah ini 1 cm. Ini adalah 4 cm. Nah, berarti sudut A-nya ada di mana? Sudut A-nya tentunya adalah ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita diminta untuk mencari, karena ini tangan A 1/4 ya, tepat 1/4, berarti kan ini sisi segitiga siku-siku, berarti kita bisa mencari nilai ini ya, sisi miring ya. Sisi miring itu berarti kita bisa menuliskan katakanlah SM, sisi miring, bahwa SM itu sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sisi miring sama dengan akar 1 ditambah 16 sama dengan akar 17. Seperti ini. Jadi sudutnya adalah ini ya, sudut A. Tidak perlu saya tulis di sini karena ini merupakan titik sudut A. Gitu. Misalkan saya tuliskan ini A, habis itu B, ini C ya. Berarti kita bisa menulis bahwa sisi hadapan, misalkan asumsinya yang titik acuannya, sudut acuannya adalah sudut A. Acuan sudut A. Nah, pada acuan sudut A, maka kita bisa menuliskan sisi hadapan adalah CB. Sisi dekatan adalah AB. Kalau sisi miring jelas AC. AC. Seperti ini. Gitu ya. Berikan label pada sisi depan serta sisi sampingnya. Nah, ini udah Pak Jul kasih label. Label itu penamaan, nama sisinya maksudnya. Oke, kita teruskan untuk selanjutnya. Pada latihan di sebelahnya ya, di situ. Nah, pada latihan di sebelahnya itu ada A, ada segitiga A. Di situ diketahui yang A ya, sama gambarnya. Nah, ini 62 derajat, X cm, 22,7 cm. Nah, padahal kita diminta untuk menghitung X tanpa menggunakan kalkulator sama sekali. Saya nggak tahu kalau misalkan sudut istimewa itu mudah, bisa ya, tanpa menggunakan kalkulator itu bisa. Tapi kalau ini kan bukan sudut istimewa 62 derajat ini. Saya rasa kita akan kesusahan untuk mencari ini. Nah, kita pakai hubungan tangan tadi, bahwa tangan ya, tan 62 derajat itu sama dengan hadapan dibagi miring. Hadapan dibagi dekatan. Hadapannya adalah 22,7 dan dekatannya adalah X. 22,7 dibagi dengan X. Berarti otomatis X-nya tinggal ditukar tempat saja. 22,7 dibagi tangan 62 derajat. Nah, ini silahkan kalian cari tangan 62 derajat itu dengan menggunakan kalkulator. Karena dia bukan sudut istimewa. Kalau sudut istimewa kemungkinan besar bisa kita hitung tanpa kalkulator. Gitu. Coba yang B. Di situ ada 3 meter
X meter, 18 derajat, 72 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari X. Berarti kalau kita pakai X, mencari X ya, berarti kita pakai tangan lagi ya. Tangan 72 derajat itu sama ya benar ya. Tangan 72 derajat, hadapannya adalah ini. Dekatannya 3, berarti X per 3. Berapa berarti? Berarti X sama dengan 3 dikali tangan 72 derajat. Nah, ini silahkan kalian hitung pakai kalkulator juga. Lanjut, nomor yang C. Sama persis ini. Nah, 18 cm, 32 derajat, 58 derajat. Nah, seperti ini. X cm. Nah, ini sama, kita pakai perbandingan tangan ya. Misalkan Pak Jul pakai sudutnya yang 32 derajat. Berarti kan tangan 32 derajat, 32 derajat itu sama saja X per 18. Hadapannya 32 derajat itu X, dekatannya 18. Nah, ini bisa ditulis kalau X sama dengan 18 dikali tangan 32 derajat. Sama dengan hitung sendiri. Nah, misalkan saya tidak pakai pendekatan sudut 32 derajat. Misalkan pakai pendekatan 58 derajat. Itu juga nanti hasilnya sama ya. Tangan 58 derajat itu sama dengan 18 per X. Otomatis X sama dengan 18 per tangan 58 derajat. Nah, ini silahkan dievaluasi sendiri. Jadi, bagaimanapun juga kita bisa mencari dengan berbagai macam cara. Misalkan pakai sudut 32 derajat bisa ketemu 58 derajat, pakai sudut 58 derajat itu juga ketemu. Ini silahkan kalian bandingkan ini, nilai ini dengan ini. Ya, pasti sama. Kalau misalkan selisih dikit itu pasti hanya masalah pembulatan saja. Seperti itu. Coba kembali lagi yang B. Kalau yang B ini pakai acuan 72 derajat ya. Coba kalau misalkan Pak Jul pakai yang 18, berarti kan sama dengan tangan 18 derajat. Itu sama saja 3 per X. Berarti X sama dengan 3 per tangan 18 derajat. Nah, seperti ini. Clear ya? Selesai. Kemudian yang nomor ketiga. Nomor ketiga kita hanya sebatas diminta untuk mencari apa ini? Perhatikan sisi segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60. Sisi berwarna merah adalah sisi. Nah, ini hanya diminta untuk menentukan dekatan, kemudian miring kayak gitu ya. Ini mudah sekali. Acuannya kan 60 derajat. Berarti kalau kalau merah kan hadapan 90 derajat. Itu jelas sisi miring. Hijau jelas hadapan. Biru jelas dekatan. Ya kan? Dengan cara yang sama, ini 30 derajat, yang merah itu masih tetap miring. Warna hijau itu dekatan. Kemudian biru itu adalah hadapan. Selesai. Kemudian yang 30 derajat ini yang ketiga ya. 30 derajat sisi depan sudut 30 derajat, 30 depan biru ya kan? Biru. Sisi depan sudut 60 derajat. 60 derajat. Depan itu hadapan ya. Depan itu hijau berarti. Sisi samping sudut 30 derajat, 30 derajat sampingnya hijau. Nah, selesai. Seperti itu.
Ini mau dilanjut atau mau sampai sini aja ya? Oke, coba dilanjut aja ya. Karena ini sebenarnya nanti tidak terlalu pendek videonya. Kalau terlalu pendek itu kan nanti malah sebenarnya bagus kalau video yang pendek-pendek bagi konten kreator sih. Tapi kalau Pak Jul harus upload bolak-balik itu yang paling males. Coba yang soal aplikasi ya, diketahui tangan A sama dengan sisi depan per sisi samping itu sama dengan 4/3. Berarti saya bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Yang keempat ya, ini ya. 4. Sisi depannya adalah ini tangan A lagi ya. Empat, 3. Nah, seperti ini. Yang di depan itu adalah 4. Berarti depan ini, berarti kan otomatis ini A. Nah, gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Ya mudah saja, sisi-sisinya tinggal misalkan kamu mau kalikan faktor berapa. Misalkan lo ya. Ini misalkan 2, ini 1,5. Nah ini kan sama skalanya, ya kan? Misal lagi, nah misalkan ini 6, ini berarti 8. Nah ini kan sama dengan ini, perbandingannya adalah 2 kan? 4 kali setengah 2, 3 kali setengah 1,5, 4 kali 2 8, 3 kali 2 6. Nah ini identik ini. Ketiga segitiga ini adalah sebangun. Ya. Jadi gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Nah, contohnya ini. Segitiga pertama, ini segitiga yang kedua. Apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Ya, tentu. Tergantung kita menentukan nilai faktornya. Ya. Kalau ini kan faktor pengalinya setengah, ini faktor pengalinya 2. Faktor pengalinya kan luar biasa banyak. Seperti itu. Oke, clear ya. Ini untuk yang nomor ke-4. Selanjutnya, kita bisa ke nomor 5. Seorang ahli perencana kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A. Dari titik B ke titik A. Nah, cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Panjang jalan. Nah, ini sudah ada keterangannya ini. Ini siku-siku kan ini. Siku-siku. Ini 814, ini 1162 meter. Nah, berarti kita bisa menggunakan dalil Pitagoras. Ya kan? Dalil Pitagoras boleh. Tetapi ini ada sudutnya adalah berapa itu? Dalil Pitagoras itu sudutnya ini kan kelihatan ya. Ini saya perjelas lagi ya. Nomor 5 gambarnya itu adalah seperti ini. Ini ada keterangan BCD. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku kemudian ini apa ya? Diparo ya. Dipisahkan. Nah, ini kan separuh-separuh ini. Nah, separuh-separuh otomatis kan ini 45 derajat. Ini 45 derajat. Ya kan? Ini otomatis juga 45 derajat. Ya kan? Nah, sebagaimana kita ketahui, di sini adalah 1162. Ini 814. Ya kan? (814 meter). Nah,
sebagaimana kita ketahui kalau perbandingan segitiga siku-siku dengan masing-masing sudut adalah 45 derajat, itu perbandingannya adalah ini 45 derajat, ini 45 derajat. Nah, ini siku-siku. Misalkan ini satu, ini kan otomatis akar 2. Iya kan? Nah, akar 2. Berarti otomatis kita bisa tahu di sini. Kalau sini 814 otomatis kan sama ini. Iya kan? Kan satu-satu perbandingannya. Berarti kan auto di sini adalah 814 meter. Nah, ini panjang jalan A ke B. Nah, kemudian yang B, pertanyaan yang B ya. Yang B, pertanyaan yang B. Cari nilai perbandingan jarak C ke A dengan jarak titik C ke B. C ke A per C ke B. Nah, ini kan otomatis kalau ini 814, ini juga 814, ini 1162. C ke A, mana ini A ya ini? C ke A sama dengan 814 per CB. C ke B 1162. Nah, itu berapa tuh? 800 berapa? 814 dibagi 1162. 0,7 ya. 0,7. Nah, kemudian yang C, cari nilai perbandingan antara jarak A ke B dibanding C ke B. A ke B-nya adalah 814, C ke B-nya adalah 1162. Nah, ini juga sama 0,7. Kemudian nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. Nilai ini, nah, nilai ini adalah nilai perbandingan Nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. Nah, kalau sebagaimana kita cocokkan ya dengan nilai sinus. Sinus CA dibagi dengan CB. CA per CB itu sama dengan sinus 45 derajat. Nah, berapa sinus 45 derajat? Sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berapa setengah akar 2? Kita hitung ya. Akar 2 sama dengan kali 0,5. 0,0, oh, kok 0,07 ya? Sebentar. Akar 2 kali 0,5. Oh, benar. 0,7 ya di sini ya. 0,7. Berarti cocok. Iya kan? 0,7. Nah, ini cocok antara sinus. Ini perbandingan sinus. Nah, sekarang saya mau perbandingan ini AB dibanding CB. AB dibanding CB. Tapi basis pengukurannya ini. Ya. Nah, AB dibagi CB itu kan sama saja. Misalkan asumsinya 45 derajat sudutnya, itu kan sama dengan hadapan dibagi miring. Sebentar. AB, oh jangan pakai ini. Kalau hadapan dibagi miring itu sinus. Berarti ini untuk yang B ini ya. Sudut B. Pertanyaan B,
Kalau ini untuk pertanyaan C. Gitu ya. Ini untuk yang pertanyaan C. Ya kan? Nah, kalau untuk pertanyaan C itu kan sama dengan AB per CB. AB per CB dengan asumsi sudutnya adalah 45 derajat yang ini. Berarti itu otomatis kan dekatan dibagi miring. Dekatan dibagi miring itu sama dengan kosinus. Kosinus 45 derajat. Kosinus 45 derajat itu sama saja setengah akar 2. Nah, ini juga sama 0,7. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh soal aplikasinya. Kemudian coba kita ke nomor yang ke-6 nih. Nomor ke yang 6 ya di sini. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150 meter. Jarak antara B dan D 125 meter. Jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga 60 derajat, berarti saya gambar ulang ya di sini menaranya. Nah, B, C, D, E, A. Nah, seperti ini. Seorang teknisi sedang memperbaiki, mempunyai tinggi 150. Berarti ini kan tingginya 150 ya. 150 meter. Kemudian di sini jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Nah, hitung jarak BC. BC ini ya. Nah, berarti kita bisa pakai pendekatan apa? Saya ganti ke sini. Nah, ini 150 derajat. 150 meter. Ini 60 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari BC. Ini BC. Ya kan? Nah, berarti kita pakai apa? Pakai perbandingan apa? Yang hadapan dibagi dekatan. Itu sama dengan apa? Tangan. Tangan 60 derajat itu sama dengan 150 per BC. BC sama dengan 150 per tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu berapa? BC sama dengan 150 per tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Rasionalkan saja. Kali akar 3 per akar 3. BC sama dengan 150 akar 3 per 3. Coret-coret sama dengan 50 akar 3. BC-nya sudah ketemu. 50 akar 3. Nah, sekarang kita coba menghitung untuk yang cari juga jarak CD. Nah, jarak CD itu mudah. Ya kan? Kita tahu bahwa BD itu sama dengan BC plus CD. Ya kan? CD berarti sama dengan BD dikurangi BC. CD sama dengan B ke D. B ke D didefinisikan di sini 125 dikurangi BC-nya 50 akar 3. Nah, selesai. Oh, sorry, meter. Meter. Seperti itu. Selesai. Gitu, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.